Halo kawan mesin, saya Jofikri Ahmad. Astra Daihatsu Motor launching mobil baru yaitu Daihatsu Grand Max. Loh, katanya baru. Kok tampilannya gini-gini aja? Tenang, sebenarnya ada yang baru kalau kita lihat secara detail dan itu yang kita bahas di video ini. Jadi sebenarnya di Grand Max ini untuk eksterior, tampilan eksterior nggak ada yang baru ya. Kayak lampu masih sama kayak waktu awal launching tahun 2007. Bumper depan juga masih sama. Dan lampu belakang juga masih sama dari pertama Grand Max ini launching. Dan ini alasan kenapa Astra Daihatsu Motor nggak update eksterior Grand Max ini. Kenapa bagian eksterior tidak sekalian gitu ya? Sekali lagi kami selalu prioritaskan kebutuhan ya, kebutuhan customer. Jadi memang ada kebutuhan, ada keinginan gitu. Kalau kita fokus ke kebutuhan, karena kalau melihat kebutuhan komersial ini memang pertama itu paling utama pasti harga gitu kan. Tapi kalau dari sisi produk apa? Kedua ada performance. Ya performance juga menyangkut iritnya. Nah kita melihat ini dulu yang menjadi concern dari customer khususnya di sahabat bisnis, karena ini yang menjadi key makernya mereka. Kadang-kadang mereka beli masalah pilot nomor 2 deh atau nomor sekian gitu ya. Yang penting mobilnya irit nggak, terkena ada nggak. Itu yang selalu menjadi harapan bagi di customer di Indonesia khususnya. Kalau mungkin dari Outdays atau di Jepang karena memang karakternya kan berbeda. Mungkin di sana salah satunya styling juga jadi salah satu opsi atau salah satu konsiderasi untuk membeli mobil. Tapi kalau di sini masih yang paling kuat adalah terkait fungsionalitas dari mobil itu sendiri. Gitu mas. Iya, saya tambahin ya. Jadi ini bagian daripada produk strategi sebenarnya begitu. Pasti kita melakukan prioritas dari berdasarkan point of view kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil survei kami terhadap kendaraan niaga, tadi seperti dikatakan oleh Pak Dedi, memang dua yang paling utama itu sebenarnya adalah power, itu yang paling utama, namanya juga kendaraan niaga ya. Yang kedua adalah efisiensi, supaya dia hemat dalam hal operational cost. Tadi Pak Bambang sudah mengatakan dengan dilakukan improvement engine ini maka terjadi peningkatan efisiensi dalam hal konsumsi bahan bakar sekitar 5% begitu. Nah jadi dua hal ini yang paling utama sebenarnya begitu ya. Jadi bagian daripada produk strategi yang saya rasa sangat inline sekali dengan kebutuhan di kendaraan niaga dan itu berdasarkan hasil survei. Begitu. Nah, terima kasih. Ya meskipun bumper depan, lampu depan sama lampu belakang masih sama ya. Nggak kayak yang diekspor ke Jepang, lampu depannya beda, bumpernya beda, lampu belakangnya juga beda. Tapi setidaknya untuk minibus ini lebih kelihatan bedanya karena dia desainnya beda ya. Dan juga sekarang dia udah pakai ring 14. Kemudian untuk ground clearance-nya dia juga lebih tinggi ya, lebih tinggi sekitar 15 mm gitu. Jadi dia lebih bisa untuk ngadepin berbagai kondisi jalan. Oke, untuk eksterior memang nggak banyak yang kita bahas dan kita akan beralih ke interiornya. Oke, jadi begini interiornya Grand Max baru ya. Dia dashboardnya baru, ada cup holder, ada beberapa tempat penyimpanan ya. Jadi praktis kalau mau nyimpen minuman atau mungkin rokok atau mungkin berkas atau apalah. Dan juga setirnya ini dia bukan cuma desain setirnya yang baru tapi juga udah electric power steering. Kalau ada electric power steering nih dia bukan cuman lebih enak ya pada saat parkir atau bermanuver, tapi juga perawatannya lebih rendah. Dan ini varian minibus tapi ya nggak ada airbagnya ya. Ya wajar aja karena ini targetnya lebih ke komersil ketimbang passenger. Oke, selesai bahas interior. Sekarang kita akan bahas mesin dan ini yang paling baru dari Grand Max. Jadi ini yang paling baru dari Grand Max yaitu mesin 2 NRVE yang juga dipakai di Xenia dan juga dipakai di Terios. Mesin ini lebih bertenaga dari pendahulunya yang meskipun 1500 cc tapi kodenya 3SZVE. Dan mesin itu juga sebenarnya juga dipakai di Terios tapi generasi sebelumnya. Mesin ini
bukan hanya lebih bertenaga, tapi juga dia lebih hemat bahan bakar. Dan yang paling penting adalah berhubung ini mesin baru, dia juga lebih ramah lingkungan karena emisinya lebih rendah. Jadi mesin 2 NRV ini bukan hanya lebih bertenaga, tapi juga dia lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Jadi untuk kabinnya ini yang membedakan antara minibus dan pickup, salah satunya adalah headrest. Di pickup nggak ada headrestnya, sementara yang di minibus ini ada. Dan kita akan coba duduk di bangku baris keduanya Grand Max ini. Jadi begini ya rasanya duduk di bangku baris keduanya Grand Max ya. Ya lebih kurang sama lah kayak pendahulunya. Kayak legroomnya cukup lapang untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Terus headroomnya juga lapang banget ya. Cuman ini untuk sandaran kepalanya, untuk tinggi badan saya sih anggap aja nggak ada ya. Jadi ya, tapi ya nggak apa-apa, ini kendaraan ini kan targetnya lebih mengarah ke komersial ya, meskipun dari segi tampilan cukup kelihatan kayak mobil penumpang. Oke, setelah bahas duduk di baris kedua, sekarang mau pindah ke baris ketiga. Jadi ini bagian belakangnya Grand Max baru ya. Gak ada perubahan dibanding yang dulu ya. Dia bentuknya masih sama. Sementara kalau untuk Grand Max yang diekspor ke Jepang itu lampu belakangnya beda. Jadi seperti ini tampilan bagian belakangnya Grand Max baru. Ya jadi begini rasanya duduk di bangku baris ketiganya Grand Max. Dia ngadepnya nggak ke depan, tapi ngadepnya ke samping. Kayak mobil zaman dulu, kalau kawan Sun Machine masih ingat, mobil zaman dulu kan jok baris ketiganya tuh ngadepnya nggak ke depan, tapi ke samping kayak gini. Tapi ya wajar aja karena ini mobil pada dasarnya arahnya tuh lebih ke fleet atau komersial yang sekedar ya ngangkut orang aja gitu loh. Oke, selesai bahas minibus, sekarang kita akan bahas pickupnya. Jadi ini versi pickup dari Grand Max baru ya. Dia juga tersedia varian 1500 cc kayak minibus. Ya sekilas sih kayak nggak ada bedanya ya dengan yang dulu. Cuman peleknya dia juga udah 14 inci, cuman yang bikin nggak kelihatan bedanya itu karena dia masih pakai pelek stili atau kalau bahasa kita pelek kaleng gitu. Dan juga untuk ground clearance-nya juga sama ya, dia lebih tinggi 15 mm. Jadi untuk pickup ini perbedaannya lebih apa ya, nggak begitu kelihatan lah kalau dibanding dengan yang versi minibusnya. Jadi begini kabinnya Grand Max pickup ya. Ya nggak begitu jauh beda dengan yang minibus, cuman ini nggak ada headrestnya aja. Tapi ya wajar ya, namanya juga pickup sih, jadi kan arahnya kan lebih ke komersial ya, buat kerja atau apa gitu. Dan juga untuk interior pickup ini ya sama lah, dia juga dashboardnya baru sama dengan yang minibus ya. Dashboardnya desain baru dan setirnya juga desain baru, dan juga dia udah electric power steering ya. Untuk mesin ya sama ya kayak yang di minibus ya. Dia mesinnya pakai 2 NRV juga untuk pickupnya, dan posisinya juga sama di bawah jok ini. Ya, mesinnya sama ya dengan yang minibus 2 NRVE. Jadi 1500 cc itu bukan cuma ada di minibus, tapi juga di pickup untuk performa lebih baik ketika berkendara untuk ke satu tujuan, misalnya ngangkut barang kemana yang butuh performance lebih baik ya. Grand Max ini udah dengan mesin baru yaitu 2 NRVE. Jadi ini baknya Grand Max pickup, nggak ada perubahan dan dia ukurannya cukup gede. Oke, buat kawan Sun Machine yang tertarik, untuk Grand Max pickup ini harganya sekitar 150 jutaan, sementara yang minibus itu harganya sekitar 200 jutaan dan itu 1500 cc. Sekedar informasi bahwa Grand Max ini dirakit di Indonesia
dan dia diekspor juga ke Jepang. Dan itu untuk 3 brand, yaitu Toyota Town Ace, Daihatsu Grand Max, jadi untuk Daihatsu-nya sendiri juga ada, dan Mazda Bongo. Jadi untuk 3 brand. Dan 3 brand ini yang dipasarkan ke Jepang itu semua dirakitnya di Indonesia. Dan tentu dengan sejumlah perbedaan. Seperti misalnya tampilan eksterior, bumper, lampu depan, lampu belakang. Kemudian untuk interior, dia ada airbag-nya dan juga ada fitur Smart Assist, atau kalau di Daihatsu Indonesia namanya Advanced Safety Assist kayak di Rocky sama Xenia. Dan juga untuk pasar Jepang, selain 1500 cc dan manual, juga ada otomatis dan juga penggerak 4-wheel drive. Jadi Grand Max pasar Jepang itu ada yang 1500 cc manual, rear wheel drive, 1500 cc manual, 4-wheel drive. Ada juga yang otomatis rear wheel drive, ada juga yang otomatis 4-wheel drive. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya sonomachine.com. Kalau kawan Sono Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow akun Instagram-nya sonomachine.com dan juga di like akun Facebook-nya sonomachine.com. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton.